Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Mira Wahyuni SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Biologi. Saya Koyum Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penilaian kinerja produk atau prakarya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian kinerja, di mana penilaian kinerja ini sering disebut dengan performance assessment, yang dapat diartikan sebagai penilaian terhadap kemampuan dan sikap siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan. Jadi dalam penilaian kinerja ini sangat diperlukan standar untuk mengidentifikasikan secara jelas apa yang seharusnya siswa ketahui dan apa yang seharusnya siswa lakukan. Standar tersebut dikenal dengan istilah rubrik. Rubrik ini dapat dinyatakan sebagai panduan pemberian skor yang menunjukkan sejumlah kriteria performance pada proses atau hasil yang diharapkan. Selain rubrik, penilaian kinerja terdiri atas komponen lainnya, yaitu seperti task atau tugas-tugas. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan penilaian kinerja. Adapun keunggulan dari penilaian kinerja yaitu adalah dapat mengukur kemampuan yang tidak dapat diukur menggunakan alat penilaian lainnya. Kemudian dengan menggunakan penilaian kinerja sesuai dengan teori belajar modern. Dengan menggunakan penilaian kinerja memungkinkan hasil dalam pengajaran yang lebih baik dan dapat mencapai pembelajaran bermakna dan membantu memotivasi siswa. Nah, kemudian dengan penilaian kinerja ini juga dapat membantu menilai proses dan produk pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan penilaian kinerja ini dapat memperluas pendekatan untuk penilaian. Nah, kemudian kelemahan dari penilaian kinerja yaitu sukar untuk melakukan penyekoran penilaian kinerja dengan cara yang reliable. Nah, kemudian penilaian kinerja ini cukup memakan waktu yang sangat kompleks. Dan pada kenyataannya ada hal-hal yang dapat membatasi penggunaan penilaian kinerja, seperti persyaratan dan material peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah penyusunan perangkat penilaian. Nah, perangkat penilaian kinerja ini dapat dikembangkan dengan melakukan uji coba dalam pembelajaran. Guru dapat menguji dan mengembangkan tugas dan rubrik penilaian kinerja agar cocok dengan kondisi di kelasnya serta sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, hasil coba tersebut dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan perangkat kinerja agar menjadi lebih visible, lengkap, dan aman dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun penilaian kinerja. Yang pertama, dengan menentukan indikator kinerja yang akan dicapai siswa. Kemudian yang kedua, memilih fokus assessment. Yang ketiga, memilih tingkat realisme yang sesuai dalam menentukan seberapa besar tingkat keterkaitannya dengan kehidupan yang nyata. Yang keempat, memilih metode observasi, pencatatan, dan penskoran. Kemudian yang terakhir, yaitu menguji coba tugas dan rubrik berdasarkan hasil uji coba untuk menggunakan dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penilaian produk. Jadi penilaian produk ini adalah penilaian hasil kinerja peserta didik terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk dan penilaian kualitas hasil kerja peserta didik tertentu. Misalnya, siswa diberi tugas untuk membuat clipping koran tentang bencana alam di Indonesia. Selanjutnya, siswa diberi tugas untuk mengomentarinya dan solusi untuk meringankan beban mereka. Jadi, penilaian produk juga adalah penilaian terhadap persiapan, proses pembuatan, dan juga kualitas suatu produk. Selanjutnya yaitu tahapan penilaian produk. Pengembangan ataupun tahapan penilaian produk ini ada 3. Yang pertama yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pembuatan produk atau tahap proses, dan yang terakhir yaitu tahap penilaian produk. Pada tahap persiapan, itu meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, serta mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Kemudian pada tahap
pembuatan produk atau proses meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang terakhir, pada tahap penilaian produk atau appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Contoh dari tahap penilaian produk, keterampilan siswa yang dapat dinilai pada waktu proses pembuatan produk, yaitu misal pada tahap persiapan, keterampilan siswa untuk membuat perencanaan, kemampuan siswa untuk merancang suatu produk, atau kemampuan siswa untuk menggali dan mengembangkan suatu ide. Pada tahap produksi, yang dinilai di sini yaitu adalah kemampuan siswa untuk memilih dan menggunakan bahan, peralatan, serta teknik kerja. Pada tahap akhir, penilaian yang dinilai yaitu adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi kriteria, fungsi, dan estetika, serta kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian produk. Jadi guru harus memahami tujuan penilaian hasil kerja agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyusun kisi-kisi instrumen penilaian. Tujuan dari penilaian produk ini yang pertama ialah untuk menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Kemudian, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang kelas di sekolah. Selanjutnya yaitu menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian dan pencatatan hasil kinerja dan produk. Jadi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan guru untuk menilai dan mencatat hasil kerja siswa. Yang pertama, ada anekdotal. Yang kedua, menggunakan skala penilaian analitis. Dan yang ketiga, menggunakan skala penilaian holistik. Anekdotal yaitu catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada suatu kegiatan belajar mengajar. Anekdotal biasanya digunakan untuk mencatat kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja siswa. Misalnya, kemampuan siswa untuk bekerja sama, kemampuan siswa menggunakan peralatan secara aman, atau kemampuan siswa untuk memilih bahan kerja yang tepat. Selanjutnya yaitu skala penilaian analitis. Skala penilaian analitis ini yaitu penilaian yang dibuat guru berdasarkan beberapa aspek pada hasil kerja siswa. Dalam skala penilaian analitis, guru dapat menilai hasil kerja siswa dari berbagai perspektif atau kriteria. Misalnya, pada jurusan seni dan desain, hasil karya siswa dinilai selain dari segi keterampilan teknis, juga pemahaman dasar-dasar dari desain. Yang ketiga yaitu skala penilaian holistik, di mana penilaian ini yaitu adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan. Penilaian holistik biasanya digunakan untuk menilai pada tahap akhir seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja siswa dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian produk. Kelebihan dari penilaian produk yaitu guru dapat menilai kreativitas siswa untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Kemudian, kompetensi masing-masing siswa betul-betul dapat diketahui secara objektif. Siswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real. Dan siswa juga dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Nah, adapun kelemahan ataupun kekurangan dari penilaian produk, yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga proses pembuatan suatu produk itu perlu waktu yang lama. Dan biaya untuk membuat karya yang nyata terkadang sangat mahal. Kemudian kemampuan fisik setiap siswa tentunya tidak sama. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.